Hasil pemilu Knesset membuat Israel terbelah, pejabat Zionis khawatir. Presiden rezim Zionis Israel, Isaac Herzog, memperingatkan tentang konsekuensi dari hasil pemilu parlemen Knesset baru-baru ini, mengatakan bahwa situasi politik di Israel telah menjadi rumit. Pemilu di Knesset yang merupakan yang kelima dalam 3,5 tahun diadakan pada 1 November 2022. Menurut hasil yang diumumkan, kelompok Benyamin Netanyahu memenangkan 64 kursi di parlemen yang beranggotakan 120 orang. Dari 64 kursi itu, 14 kursi dikhususkan untuk kelompok sayap kanan ekstrim. Netanyahu ditugaskan untuk membentuk kabinet dan dalam hal ini dia memiliki dua opsi. Pilihan pertama adalah membentuk kabinet dengan sekutu ekstremisnya dan berbagi kekuasaan dengan mereka. Pilihan kedua adalah bahwa Netanyahu yang memahami kekhawatiran tentang partisipasi ekstremis dalam kabinet meyakinkan partai dan kelompok moderat sayap kanan untuk berpartisipasi dalam pembentukan kabinet dan tidak mengizinkan kelompok ekstremis berpartisipasi dalam kekuasaan. Menimbang bahwa dalam 4 pemilu terakhir, kelompok moderat tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam kabinet Netanyahu. Tampaknya kehadiran kelompok ekstrim kanan yang tidak memiliki banyak catatan politik harus dianggap sebagai sebuah kepastian dalam kabinet Israel di masa depan. Faktanya, karena penolakan oleh tokoh moderat, Netanyahu tidak punya pilihan selain membentuk koalisi dengan sayap kanan ekstrim. Dan para ekstremis juga menginginkan bagian karena peran yang mereka mainkan untuk Netanyahu. Karena alasan ini, kekhawatiran meningkat di wilayah pendudukan dan banyak tokoh memperingatkan hal ini. Mantan Menteri Luar Negeri rezim Zionis, Tzipi Livni, menggambarkan situasi tersebut sebagai hal yang mematikan. Sementara mantan Menteri Keamanan Internal rezim Zionis, Avigdor Kahalani, mengungkapkan bahwa dia takut atas nasib Israel setelah satu generasi dan masalah internal ini akan menghancurkan Israel. Di sisi lain, Perdana Menteri sementara rezim Zionis Yair Lapid mengatakan hanya beberapa hari setelah pemilu parlemen, Israel kembali terbelah ke dalam dua kelompok dan kemarahan kembali lagi. Menteri Perang rezim Zionis Benny Gantz juga mengatakan Israel bergerak menuju perpecahan dan ekstremisme. Presiden rezim Zionis Isaac Herzog dalam pidato peringatan ke-27 tahun kematian mantan Perdana Menteri rezim ini, Isaac Rabin, mengatakan situasi politik yang rumit di Israel menghadapkan kita dengan tantangan bersejarah. Hasil pemilu menunjukkan bahwa kita terbagi menjadi dua kelompok dan tanggung jawab sekarang ada pada semua aktor politik, terutama mereka yang memiliki kekuatan politik lebih. Banyak jejak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar warga Israel tidak optimis tentang masa depan mereka dan banyak tantangan yang membuat mereka khawatir, serta kesenjangan sosial dalam internal Zionis juga menjadi yang paling mengkhawatirkan. Moshe Klukov, ahli strategi kebijakan internasional yang sebelumnya bekerja dengan Netanyahu, mengatakan bahwa dirinya tidak membayangkan mantan Perdana Menteri akan mengambil langkah ekstrim sebab kabinet dengan sosok seperti Itamar Ben-Gvir akan runtuh dengan cepat. Tetapi mungkin Bibi harus menggunakan ekstremis untuk kembali berkuasa dan mendapatkan kursi yang diperlukan di parlemen. Miris kembali gelar pemilu sementara krisis politik terus berlanjut di Israel. Untuk kelima kalinya sejak 2019, warga Israel memberikan suara dalam pemilihan nasional pada hari Selasa 1 November 2022. Pemilu ini diharapkan dapat memecahkan kebuntuan politik yang telah melumpuhkan Israel selama 3,5 tahun. Meskipun biaya hidup melonjak, ketegangan Israel-Palestina terus mendidih dan Iran masih menjadi ancaman utama. Isu utama dalam pemilu itu sekali lagi adalah mengenai mantan pemimpin Benjamin Netanyahu dan kesiapannya untuk memimpin di tengah-tengah tuduhan korupsi besar-besaran. Pesaing utamanya adalah orang yang menyingkirkannya tahun lalu, pejabat Perdana Menteri Yair Lapid yang berhaluan tengah.
Berbagai jejak pendapat telah memperkirakan hasil serupa, kebuntuan. Tetapi pemain baru yang berpengaruh berpotensi menimbulkan perubahan dalam pemilu ini, Itamar Ben-Gvir, politisi ekstrim kanan terkemuka, melonjak popularitasnya dalam jejak pendapat belakangan ini dan berupaya mengambil sikap lebih keras terhadap Palestina jika ia membantu Netanyahu meraih kemenangan. Dengan mantan sekutu serta orang-orang didikannya menolak duduk di pemerintahannya sewaktu ia diadili, Netanyahu tidak mampu membentuk pemerintahan mayoritas di Knesset, parlemen Israel yang beranggotakan 120 orang. Lawan-lawannya dari partai-partai dengan ideologi beragam sama-sama tidak mampu meraih 61 kursi yang diperlukan untuk berkuasa. Kebutuhan itu menjerumuskan Israel ke dalam krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengikis kepercayaan warga Israel terhadap demokrasi, kelembagaan dan para pemimpin politik mereka. Rakyat telah bosan dengan instabilitas oleh fakta bahwa pemerintah tidak membawa kebaikan, kata Yohanan Plesner, mantan legislator yang kini memimpin lembaga kajian di Yerusalem, Israel Democracy Institute. Didukung oleh para pengikutnya, Netanyahu yang berusia 73 tahun telah menolak seruan untuk mundur oleh lawan-lawannya yang mengatakan orang yang sedang diadili karena penipuan, pelanggaran kepercayaan dan menerima suap tidak dapat memerintah. Netanyahu membantah melakukan pelanggaran tetapi detail memalukan dari persidangannya kerap menjadi berita di halaman depan. Dalam politik Israel yang terfragmentasi, tidak ada partai tunggal yang pernah meraih mayoritas di parlemen dan membentuk koalisi diperlukan agar dapat memerintah. Jalur yang paling memungkinkan bagi Netanyahu untuk menjadi Perdana Menteri memerlukan aliansi dengan partai-partai ultra-nasionalis, ekstremis dan juga ultra-ortodoks. Partai-partai tersebut akan menuntut posisi kunci dalam pemerintahan Netanyahu dan beberapa telah berjanji akan memberlakukan reformasi yang dapat menghilangkan masalah hukum Netanyahu. Partai ultranasionalis Religious Zionism telah berjanji akan mendukung legislasi yang mengubah undang-undang, melemahkan peradilan dan dapat membantu Netanyahu menghindari vonis bersalah.